Dengan meledaknya gedung CDC yang sempat menjadi harapan, Rick pun kembali berusaha menghubungi Morgan meski tak ada jawaban darinya. Gedung CDC telah rata dengan tanah dan kami akan melanjutkan perjalanan ke kota Fort Benning sebagai tujuan selanjutnya. Rick sangat berharap dengan pesan-pesan yang ia tinggalkan, Morgan dapat menyusulnya suatu saat nanti. Perjalanan mereka diiringi dengan bangkai-bangkai mobil terbengkalai yang tentu saja dapat menjadi gambaran untuk kita atas apa yang telah terjadi di tempat ini. Hingga tiba-tiba perjalanan mereka terhenti dengan rusaknya L300 yang mereka tumpangi. Dale yang tak mau membuang-buang waktu pun segera mengajak mereka untuk melakukan perbaikan, dan kesempatan itu juga mereka gunakan untuk mencari peralatan yang mungkin dapat mereka manfaatkan untuk bertahan hidup di tengah kekacauan ini. Semula semua terlihat biasa saja. Peralatan-peralatan kecil dapat mereka kumpulkan, dan bahkan Glenn melihat Shane begitu senang setelah berhasil menemukan air yang tak diragukan lagi kesegarannya. Hingga suasana mulai mencekam saat Dale melihat beberapa zombie yang mulai mendekat, dan Rick yang berniat untuk membunuh mereka pun begitu terkejut karena ternyata satu RT. Sementara itu Tidok yang terpisah jauh dari rombongan pun sangat cemas dan terus berusaha mencari tempat yang aman untuk berlindung. Namun sial, karena ketakutan yang begitu mendalam membuat Tidok sangat gugup sampai tak sengaja melukai tangannya sendiri. Begitu juga dengan Andrea yang tengah beristirahat di dalam mobil, sangat terkejut melihat zombie yang telah mengepungnya. Hingga salah satu zombie pun berhasil masuk ke dalam mobil, yang tentu membuatnya sangat ketakutan. Hingga zombie itu berhasil menemukan persembunyian Andrea dan terus berusaha masuk menerobos pintu yang menjadi penghalang di sana. Untung saja Dale mengetahui hal itu dan segera memberinya sebuah obeng untuk bertahan hidup, dan lihatlah. Sedangkan Tidok kini sangat ketakutan menahan luka besar di tangannya, bahkan darah itu terus mengucur deras sehingga para zombie dapat merasakan keberadaannya. Tentu Tidok berusaha melakukan perlawanan. Untung saja Daryl segera datang menolong Tidok dan mengajaknya berkamuflase sampai para zombie pergi meninggalkan mereka. Melihat zombie-zombie yang mulai menjauh, Rick dan lainnya pun sedikit bernafas lega. Namun siapa sangka ada zombie lain yang mengetahui keberadaan Sophia, sehingga gadis mungil itu ketakutan refleks melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi. Setelah kucing-kucingan cukup lama, Rick pun menemukan sedikit kesempatan untuk menyuruh Sophia bersembunyi. Sementara ia akan mengalihkan perhatian para zombie, membawanya pergi menjauh dan menghabisinya satu persatu.
Setelah selesai dengan tugasnya, Rick pun segera mencari Sophia dan bahkan sudah sempat menemui Daryl dan lainnya untuk mengajaknya melakukan pencarian karena saat ini gadis mungil itu entah menghilang kemana. Rick menjelaskan bahwa ia mengira Sophia telah kembali ke kelompok dan tak berpikir akan menghilang. Dengan itu Daryl pun meminta Sam dan Glenn untuk kembali ke kelompok agar Carol dan lainnya tidak terlalu cemas, sementara ia akan menemani Rick melanjutkan pencarian. Ternyata mereka juga tidak menyia-nyiakan waktu dan terus melanjutkan penjarahan. Bahkan Carl, si kecil, nampaknya juga sudah mulai terbiasa dengan semua kekacauan ini. Daryl dan Rick pun terus melanjutkan pencarian. Mereka terus menyusuri hutan mengikuti jejak langkah kaki Sophie tanpa melewatkannya sedikit pun. Bahkan ketika mereka berpapasan dengan zombie, Rick tak puas melihat zombie-zombie itu terbunuh begitu saja dan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Daryl merasa bahwa Rick tak mampu melakukan tugas ini sehingga ia mulai mengambil alih dan memberanikan diri untuk membedah zombie tersebut. Sangat menjijikan, namun meskipun tanpa hasil, setidaknya mereka sudah memastikan bahwa zombie ini tidak menyantap Sophia. Tak terasa hari mulai gelap dan Carol begitu cemas berharap putrinya dapat kembali dengan selamat, dan kesedihan itu pun semakin tergambar jelas ketika ia menyadari bahwa Daryl dan Rick belum berhasil menemukannya. Carol sangat kecewa mendengar keputusan itu. Mengapa Rick tega membiarkan putrinya yang baru berusia 12 tahun tersesat sendirian di dalam hutan? Namun Rick memintanya untuk tenang dan berjanji akan segera membawa Sophia kembali dengan selamat. Tak terasa, malam panjang telah berlalu dan mereka pun segera berdiskusi untuk melanjutkan pencarian. Rick pun mulai menjelaskan rute-rute yang akan mereka telusuri. Dan sebelum memulai perjalanan, Rick pun berpesan kepada Carl agar tetap bersembunyi di dalam mobil bersama Del dan T-Dog. Namun siapa sangka ia bersikeras untuk terjun langsung dalam pencarian ini. Karena sebagai ABG pemberani, ia tak mau kehilangan sedikit pun ketegangan yang akan mereka lewati. Mendengar hal itu, Rick pun tak bisa melarangnya lagi. Hingga setelah beberapa saat memasuki hutan, mereka melihat sebuah tenda perkemahan yang sangat mencurigakan. Daryl dan lainnya pun segera mendekat berharap Sophie berada di sana. Namun ternyata tak ada apapun selain mayat yang sudah membusuk. Hingga tiba-tiba perhatian mereka kembali terpecah dengan terdengarnya suara lonceng dari kejauhan. Dengan itu mereka bergegas menuju sumber suara itu yang ternyata ada sebuah gereja terbengkalai di sana. Mereka pun segera mendekat untuk melakukan pemeriksaan yang ternyata gereja itu sudah kosong dan hanya ada 3 zombie taat di sana dan dia jelas dibantai. Melihat pencarian-pencarian yang tak ada hasil, Farel pun begitu putus asa dan berdoa dengan sepenuh hati berharap putrinya dapat segera ditemukan. Sementara itu ternyata diam-diam Sam masih menyimpan kecemburuan terhadap kembalinya Rick dan memberitahu Lori bahwa dirinya akan pergi berjuang solo rank daripada harus melihat kehangatan yang tak dapat ia rasakan. Lori pun merasa heran mengapa Sam masih memikirkan selangkangan di saat waktu seperti ini. Hingga ketika Lori beranjak pergi, Andrea yang sempat mendengar perbincangan mereka pun segera mendekat dan berniat untuk mengajak Sam pergi bersamanya karena ia merasa dikucilkan dan benar-benar muak dengan semua kekacauan ini. Namun tentu Sam merasa bahwa itu hanya akan mempersulit pergerakannya karena Andrea hanyalah warga TikTok si beban keluarga. Hingga Rick pun datang dan Sam yang tak mau menimbulkan kecurigaan pun segera mengajaknya untuk melanjutkan pencarian. Namun Rick menolak pergi karena merasa bahwa masih ada sesuatu di tempat ini. Mendengar hal itu, Sam pun meminta Daryl dan lainnya untuk melanjutkan perjalanan sementara ia akan tinggal sementara waktu bersama Rick melakukan pencarian. Dan lagi-lagi Carl yang mendengar hal itu pun memutuskan untuk tetap tinggal agar dapat berjuang bersama ayah dan juga pria yang berpotensi menjadi ayahnya. Terlihat jelas kecemburuan Sam dengan kemesraan Lori dan Rick di sana. Namun ia juga harus sadar bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Susah kalau gini ya.
Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Lori yang muak dengan tatapan sinis Andrea dan Carol yang selalu menyalahkan Rick pun mulai membuka suara. Ia tak segan-segan memberikan senapan yang ia miliki kepada Andrea jika itu bisa membuatnya senang. Dan tak lupa ia juga mengingatkan Carol agar tidak terus-menerus menyalahkan Rick, karena seperti yang kita tahu bahwa Rick juga tak mau Sophia menghilang seperti ini. Kalian ingat siapa yang pertama kali melakukan pengejaran ke dalam hutan ketika Sophia diburu? Zombie? Siapa? Hanya Rick lah yang berani melakukan hal itu. Lantas di mana salahnya dia? Sementara itu, Rick, Sam, dan Carl terus bergerak melakukan penyusuran hingga perhatian mereka teralih dengan adanya sebuah rusa di sana. Sam pun merasa bahwa rusa itu seperti makan malam yang nikmat dan berniat untuk langsung menembaknya. Namun Rick meminta Sam diam-diam dan memberi kesempatan kepada Carl untuk menyelesaikan hal ini. Dengan perlahan Carl pun mulai mendekat, mengambil kuda-kuda bersiap untuk melakukan serangan. Namun siapa sangka, siapa duga, tiba-tiba Rick pun begitu cemas, dan Otis si pria gemoy yang tak sengaja melakukan penembakan itu pun segera mengarahkannya untuk pergi ke persembunyiannya untuk menemui Herschel, si pria tua yang mungkin bisa menangani Carl saat ini. Maggie, gadis remaja yang melihat kedatangan mereka pun sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi, hingga Herschel menyambut kedatangan Rick dan segera melakukan penanganan. Herschel pun langsung membagi tugas untuk menyiapkan seluruh obat-obatan agar Carl dapat terselamatkan. Rick sangat sedih, tak tahu harus berbuat apa lagi saat ini. Sam yang melihat hal itu pun berusaha untuk menenangkannya, dan dengan kejadian inilah hubungan mereka dapat sedikit membaik. Herschel pun mengatakan bahwa peluru tidak menembus tubuh Carl terlalu dalam, sehingga masih banyak peluang untuk menyelamatkannya. Namun yang jadi masalah, serpihan peluru itu menyebar dan kita harus mengambilnya satu persatu. Terlebih lagi harus ada donor darah, dan tentu saja Rick adalah donor terbaik untuknya. Rick pun sangat menyesal mengapa ia mengizinkan Carl untuk ikut bersamanya, karena jika putranya tetap bersama Lori pasti semua ini tak akan terjadi. Namun Sam tetap menegaskan untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan tetap berfokus kepada kesembuhan Carl saat ini. Hingga Patricia kembali datang memberitahu bahwa transfusi darah harus segera dilakukan, karena Herschel harus segera mengeluarkan serpihan-serpihan peluru dari tubuh Carl, dan hal itu sangat amat menyakitkan. Precious baby. Rick pun mengungkapkan bahwa ia harus segera menemui Lori dan membawanya ke sini untuk merawat Carl. Namun tentu saja Herschel tak mengizinkannya pergi karena Carl sangat membutuhkan donor darah darinya. Dengan itu Sam pun memintanya untuk tetap tinggal dan dirinya lah yang akan pergi. Tak ada alasan untuk meninggalkan putramu saat ini, Rick. Seandainya Carl tak membutuhkan darah darimu, kamu juga tak dapat meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Karena jika terjadi sesuatu dan kamu tidak berada di sampingnya, kamu akan sangat menyesal. Hingga Herschel kembali datang dan memberitahu bahwa pengambilan serpihan peluru harus segera dilanjutkan. Herschel pun mengatakan bahwa dirinya sangat memerlukan bius dan alat pembedahannya lengkap. Meski tak 100% akan berhasil, tapi kita akan mencobanya. Mendengar hal itu, Sam meminta Herschel untuk mencatat semua alat yang dibutuhkan dan mengabarkan peta ke tempat yang mempunyai persediaan alat-alat itu. Namun dengan cepat Otis mengatakan bahwa dirinya akan turut serta menemani Sam secara langsung. Sedangkan kini Daryl dan lainnya merasa bahwa pencarian harus kembali dihentikan, mengingat malam akan segera datang. Namun tiba-tiba suara Andrea memecah ketegangan mereka, yang ternyata ada sebuah zombie yang mulai mendekatinya. Andrea pun sangat panik dan ketakutan, hingga tiba-tiba dengan gagah berani Patricia melumpuhkan zombie itu dan mencari seseorang bernama Lori, karena ia datang ke sini atas utusan Rick untuk memberitahu putranya tertembak dan berharap Lori mau ikut bersamanya. Dan dengan semua kejadian yang terlewati, Herschel dan Rick pun nampaknya semakin dekat. Bahkan tak segan-segan pria tua itu menceritakan masa lalunya yang suram. Hingga tiba-tiba perbincangan mereka terpecah ketika melihat Patricia datang. Dan Rick begitu sedih melihat Lori yang ikut bersamanya, hingga ia nekat mengajaknya menemui Carl agar ia tahu keadaan putranya saat ini.
Waktu pun terus berlalu. Terlihat jelas Rick yang mulai lemas karena memberikan transfusi darah secara terus-menerus. Lori yang menyadari hal itu pun segera meminta Rick untuk beristirahat dan menanyakan kepada Herschel apakah putranya dapat benar-benar diselamatkan. Herschel pun tak berani menjamin hal itu karena ternyata ia adalah dokter hewan loh, dan belum melakukan pembedahan terhadap manusia secara langsung. Waterparkman. Namun meskipun begitu, Herschel berjanji akan berusaha sebaik mungkin, dan begitu juga dengan Rick yang meminta Lori untuk percaya kepadanya. Sementara itu, setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, akhirnya Shen dan Otis berhasil tiba di sebuah rumah sakit yang mereka tuju. Namun sial, ternyata segala penjuru telah dipenuhi zombie, sehingga Shen harus memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan itu, Shen pun segera memeriksa satu persatu mobil kepolisian yang terparkir dan mencari alat yang mungkin dapat mereka gunakan. Hingga ia berhasil menemukan sebuah alat pemancar yang dapat ia gunakan untuk mengalihkan perhatian para zombie dan bergegas pergi mengambil alat-alat yang mereka butuhkan saat ini. Endotracheal intubator, baby. For my... Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Mereka berhasil menemukan alat-alat yang mereka butuhkan. Namun sial, ketika mereka berniat untuk segera pergi, ternyata para zombie telah standby menyambut kemunculan mereka. Shen pun langsung mengajak Otis untuk menyelamatkan diri. Namun, badan gempal itu membuat langkah begitu berat sehingga mereka harus terpojok dan terjebak di sana. Sedangkan Daryl yang tak tahan melihat Carol bersedih pun berencana untuk kembali mencari Sophia. Andrea yang mengetahui hal itu juga tak mau ketinggalan dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Sementara itu Shen dan Otis terus memikirkan cara untuk keluar dari kerumunan zombie ini. Shen yang melihat sebuah jendela pun mengajak Otis untuk meloloskan diri dari sana. Namun Otis menegaskan bahwa jendela itu hanya sebesar biji kacang dan tak akan mungkin bisa ia lewati, sehingga ia berencana untuk mencari jalur lain. Mendengar hal itu, Shen tak mau membuang-buang waktu lagi, sehingga memintanya untuk segera bergegas dan ia akan melindunginya dari belakang. Suasana begitu tegang ketika Otis terjatuh dan seperti tidak bisa bangkit lagi. Shen sangat ketakutan, staminanya mulai turun dan juga terlihat sangat lemas. Terlebih lagi dengan zombie-zombie yang terus mengejarnya, membuat ia merasa pesimis untuk berhasil keluar dari tempat ini. Namun untung saja Otis tidak seperti kacang yang lupa kulit sehingga membantunya keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain ternyata Glenn dan T-Dog telah tiba di kediaman Herschel untuk memeriksa keadaan Carl, sekalipun berharap mendapat perawatan yang lebih baik untuk lukanya. Maggie pun menyambut kedatangan mereka dengan baik dan membawa mereka pergi ke ruang perawatan untuk melihat keadaan Carl saat ini. Rick dan Lori begitu cemas melihat putranya yang tak kunjung sadarkan diri, hingga tiba-tiba Herschel memperlihatkan perut Carl yang sudah mulai membengkak dan juga memberitahu bahwa mereka harus segera melakukan pembedahan meski tanpa adanya respirator, karena bujur kematian itu sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Lori semakin terpukul dan merasa bahwa Carl lebih baik mati daripada harus merasakan semua kesakitan ini. Namun tentu Rick tak akan membiarkan hal itu terjadi dan akan terus bertahan sampai titik darah penghabisan, hingga mereka terlihat seperti mempunyai setitik harapan dengan Carl yang mulai sadar. Namun tiba-tiba sementara itu Dale yang khawatir dengan keadaan Andrea pun meminta Carol untuk berjaga karena ia akan pergi memastikan keadaannya aman. Sedangkan Daryl dan Andrea harus semakin waspada dengan kejadian-kejadian di luar nalar yang mereka temukan di sepanjang perjalanan.
Dan kini suasana semakin tegang ketika Herschel memberitahu Sen dan Lori bahwa darah menghilang lebih cepat daripada yang digantikan. Maka dari itu Herschel mengatakan bahwa pembedahan harus segera dilangsungkan dan meminta mereka untuk membuat keputusan apakah mereka rela jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Lori pun sangat sedih mendengar hal itu, namun Rick menegaskan bahwa mereka tak mempunyai pilihan lain lagi. Dengan itu, Herschel mulai bergegas menyiapkan seluruh peralatan yang ia miliki untuk segera mengambil tindakan. Hingga perhatian mereka terpecah ketika melihat Sen yang telah kembali membawa peralatan yang mereka butuhkan. Mereka pun begitu senang, namun Sen memberitahu bahwa Otis telah mengorbankan diri demi keselamatannya. Tentu Herschel dan lainnya begitu terpukul mendengar hal itu, namun ia juga harus bergegas menangani Clark sebelum keadaannya semakin memburuk. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Herschel kembali menemui Rick dan Lori untuk memberitahu bahwa keadaan Clark mulai membaik, yang tentu saja itu seperti sebuah keajaiban untuk mereka. Sedangkan kini Sen kembali teringat dengan apa yang telah ia lewati, karena ternyata Otis tidak berkorban, namun dikorbankan Sen untuk berhasil lolos dari kejaran zombie yang akan menyerang. Sen sangat menyesal akan hal itu, namun tak ada pilihan lain sehingga ia memelontos kepalanya sebagai bentuk penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Benar-benar kejam kamu, Bang. Dan kini Daryl dan lainnya pun berbondong-bondong datang memutuskan untuk bergabung dan berjuang bersama. Tak lupa Herschel juga membuat sebuah pemakaman sebagai wujud penghormatan terakhir untuk Otis. Patricia selaku istri yang selalu disayangi pun meminta Sen untuk menceritakan bagaimana suaminya menghadapi kematian agar ia tahu bahwa kematian Otis tidak sia-sia. Tentu Sen sedikit kikuk dengan pertanyaan itu, karena seperti yang kita tahu bahwa Sen lah yang telah mengorbankannya untuk bertahan hidup. Namun ia juga tak mau memancing kecurigaan di sana, sehingga kembali mengarang cerita agar semua ini cepat selesai. Dan kini dengan adanya Daryl beserta anggota lainnya, Rick pun merasa bahwa pencarian Sophia harus segera dilanjutkan. Maggie yang mendengar hal itu pun segera mengambil peta yang mungkin dapat mereka telusuri, namun Herschel melarang hal itu sampai semua benar-benar pulih. Kamu sudah mendonorkan darah terlalu banyak. Tak lupa Herschel juga mengingatkan agar tidak menggunakan senjata di lingkungannya, karena selama ini ia berhasil bertahan tanpa mengubah perkemahan menjadi militer atau tanpa kekerasan. Rick yang merasa dirinya hanya tamu pun tak dapat membantah perkataan itu. Begitu juga dengan Sen yang langsung memberikan senjatanya di sana. Di tengah-tengah perdebatan itu, Maggie mulai mendekat dan memberitahu bahwa persediaan P3K mereka mulai menipis. Rick pun memberitahu bahwa Glenn adalah pria yang pandai menerobos kota. Dengan itu ia menawarkan Glenn untuk ikut bersamanya. Benar saja, Maggie yang mendengar hal itu segera datang menemui Glenn dan memintanya untuk bersiap-siap, sementara ia akan menyiapkan pelana kuda karena perjalanan harus segera dimulai. Sedangkan Daryl yang masih mengkhawatirkan Sophia pun memutuskan untuk pergi menelusuri sekitar. Rick yang melihat hal itu sempat melarangnya pergi, namun Daryl menegaskan bahwa ia tak akan berhenti melakukan pencarian sampai gadis mungil itu benar-benar ditemukan. Hingga di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba Herschel datang menemui Rick dan mengatakan bahwa kelompoknya harus segera pergi setelah semua ini selesai, karena ia benar-benar tak mau hal-hal buruk terjadi di tempat ini. Sementara itu Tidok dan Del nampaknya tengah sibuk mengumpulkan persediaan air di sana. Awalnya semua berjalan normal seperti biasa, namun tiba-tiba Del menyadari sesuatu dan melarang Tidok untuk tidak menggunakan air dari tempat ini. Dan ternyata menjijikan. Mereka pun sangat terkejut melihat keberadaan zombie yang telah berada di sana dan segera berpikir keras mencari solusi dari hal ini. Sempat berpikir bahwa zombie yang terjebak harus segera dibunuh dan dikeluarkan. Namun Maggie tak setuju akan hal itu karena akan mengontaminasi air yang menjadi persediaan mereka selama ini. Dengan itu mereka pun berusaha untuk memancingnya dengan segumpal daging sarden. Namun ternyata zombie itu tak merespon, sehingga rencana lain
harus segera dilakukan. Di mana Glenn diminta untuk menjadi umpan hidup agar zombie itu dapat dikeluarkan. Glenn batin cuk, mosok adegan gak enak-enak dikekne aku terus cuk, hancur wah. Dari awal Glenn memang sial ya. Hingga mau tak mau Glenn melakukan hal itu dan mereka pun memulai persiapan agar Glenn dapat segera memancing zombie di sana untuk keluar. Dan siapa sangka ternyata kejadian itu malah membuat zombie bereaksi dan terpancing dengan tali yang telah mereka siapkan. Maka dari itu mereka langsung berjuang bersama untuk menariknya secara perlahan. Semua terdiam melihat zombie yang terus mengerang dan mulai menampakkan diri hingga tiba-tiba Loft as well. ini namanya tutorial mempersulit hidup. Singkat cerita, Glenn dan Maggie pun memulai perjalanan mengambil persediaan yang mereka butuhkan. Terlihat jelas kedekatan mereka tergambar setelah semua yang mereka lewati bersama. Hingga setibanya di sana, Glenn meminta Maggie untuk segera mengambil barang yang diperlukan karena ia mendapat sebuah titipan dari Lori yang tak boleh diketahui siapapun. Namun ternyata Maggie diam-diam mengawasi perilakunya sehingga membuat Glenn sangat gugup. Namun siapa sangka kebodohan itu malah membuat Glenn mampu purel munggah gunung Semeru. Rezeki nomplok yang tak disangka-sangka. Mantap. Bersamaan dengan itu nampaknya Rick kembali meminta Herschel untuk mempertimbangkan perkataannya karena di luar sangat berbahaya dan mereka butuh tempat berlindung sekaligus rekan yang lebih banyak untuk berjuang bersama. Herschel pun sangat diberatkan dengan permintaan itu karena ia sudah terbiasa hidup dengan kedamaian bersama kelompok kecilnya. Hingga perbincangan mereka terpecah ketika Herschel harus menyambut kedatangan Maggie dan begitu juga Lori yang segera mendekati Glenn untuk mengambil barang-barang yang telah ia pesan. Bersamaan dengan itu Daryl juga telah kembali dari penelusuran yang ia lakukan. Secara perlahan ia datang menemui Carol dan memberikan setangkai mawar berharap dapat membuatnya sedikit tersenyum. Hingga di malam harinya, Carl yang mulai siuman kembali menanyakan kabar Sophia dan tak lupa Carl juga mengatakan bahwa ia sangat bangga setelah menerima tembakan ini karena ia telah mengalami hal yang pernah dialami ayahnya dulu. Mata nih, Rick pun tak menyangka Carl mengatakan hal itu hingga ia memberikan topi kebanggaan yang ia miliki dan berharap Carl dapat menjadi seorang polisi hebat suatu saat nanti. Siapa sangka di tengah-tengah keheningan malam ini diam-diam Lori pergi menjauh untuk menggunakan alat yang ia pesan dari Glenn. Dan hasil positif yang keluar dari alat itu membuat Lori sangat sedih dan bingung karena ia tak tahu siapa ayah dari calon jabang bayi ini sebenarnya. Sam atau Rick atau siapa lagi? Wanjay.